Padatan polimer adalah material yang terdiri dari rantai panjang molekul-molekul yang berulang, yang dimana dia dihubungkan dalam struktur yang berkelanjutan sehingga memberikan sifat fisik unik yang berbeda dari material lain seperti logam atau keramik. Berikut adalah gambar dari polimer solid. Glass atau kaca. Sejarah padatan polimer kaca dimulai pada abad ke-20 dengan penemuan polimer sintesis yang memiliki sifat mirip kaca seperti transparansi dan kekakuan. Salah satu langkah awal penting adalah penemuan bakelite pada tahun 1907 oleh Leo Bakelite yang merupakan plastik sintesis yang pertama. Meskipun tidak transparan, bakelite membuka jalan bagi pengembangan polimer dengan sifat mekanik yang kuat dan fleksibel, termasuk yang menyerupai kaca. Glass atau kaca adalah material keras yang transparan yang terbentuk dari silika cair yang didinginkan tanpa mengkristal. Kaca umumnya rapuh, namun sangat kuat dalam bentuk tertentu seperti yang digunakan pada jendela atau layar ponsel. Struktur kaca adalah amorf atau non-kristalin. Ini berarti atom-atom dalam kaca tidak tersusun dalam pola berulang yang teratur, seperti pada kristal, tetapi tersebar acak tanpa pola tertentu. Struktur amorf ini membuat kaca transparan dan memberikan sifat rapuh, karena tidak ada bidang-bidang kristal yang bisa meluncur satu sama lain di bawah tekanan. Kaca memiliki struktur jaringan 3 dimensi yang stabil, terutama dari molekul silika SiO2 dengan atom silikon yang terhubung dengan atom oksigen membentuk jaring kaku. Struktur acak ini menjaga sifat optik kaca sehingga terlihat bening dan cocok untuk berbagai aplikasi. Polimer kaca memiliki transparansi tinggi sehingga digunakan sebagai pengganti kaca dalam lensa, pelindung, dan pelapis. Material ini kaku dan keras, meski lebih rentan tergores dibanding kaca anorganik. Keunggulannya adalah tahan pecah dan mampu menyerap benturan lebih baik daripada kaca silika. Rantai molekul polimer kaca terdiri dari atom-atom yang terhubung dengan ikatan kovalen kuat, memberikan stabilitas struktural dan ketahanan terhadap kerusakan. Meskipun demikian, interaksi antara rantai-rantai polimer seperti gaya van der Waals atau ikatan hidrogen lebih lemah, memberikan fleksibilitas dan kemampuan menyerap benturan tanpa pecah. Polimer kaca memiliki suhu transisi kaca Tg, di mana material berubah dari keadaan keras dan rapuh menjadi lebih lunak dan fleksibel. Di bawah suhu Tg, polimer kaca kaku, sementara di atasnya mulai melunak. Struktur atom polimer kaca bersifat tidak beraturan, membedakannya dari material kristalin. Polimer kaca memiliki suhu transisi kaca Tg, di mana material berubah dari keadaan keras dan rapuh menjadi lebih lunak dan fleksibel. Di bawah suhu Tg, polimer kaca kaku, sementara di atasnya mulai melunak. Struktur atom polimer kaca bersifat tidak beraturan, membedakannya dari material kristalin. Berikut merupakan gambar dari polimer glass. Yang kedua, rubber atau karet. Sejarah karet sebagai padatan polimer dimulai dengan penggunaannya oleh suku Maya dan Aztec yang memanfaatkan getah pohon karet untuk membuat barang tahan air dan bola elastis. Pada tahun 1839, Charles Goodyear menemukan proses vulkanisasi yang membuat karet lebih kuat, elastis, dan tahan terhadap suhu ekstrim. Perkembangan karet sintesis dimulai pada abad ke-20 dengan penemuan neopren dan styrene butadiene rubber
SBR sebagai alternatif karet alami yang lebih tahan terhadap minyak dan panas. Inovasi karet terus berlanjut, termasuk pengembangan karet khusus untuk industri tertentu dan karet ramah lingkungan, serta biodegradable, menjadikan karet tetap relevan dalam berbagai bidang industri dan lebih beradaptasi dengan tantangan lingkungan. Adapun pengertian dari rubber adalah material yang bersifat elastis karena memiliki rantai panjang yang bisa diregangkan dan kembali ke bentuk aslinya. Selanjutnya, struktur karet adalah polimer berantai panjang dengan sifat amorf, di mana rantai-rantainya tidak teratur tetapi fleksibel, memungkinkan karet meregang dan kembali ke bentuk semula. Elastisitas karet diperoleh dari ikatan silang antar rantai polimer yang memperkuat struktur dan mencegah deformasi permanen. Karet alam terdiri dari polimer isoprena, sedangkan karet sintesis seperti stirena, butadiena, dan neoprena disesuaikan sifatnya melalui vulkanisasi atau penambahan bahan kimia. Struktur amorfnya memungkinkan pergerakan bebas rantai polimer dalam batas tertentu, memberikan fleksibilitas tinggi dan daya tahan elastis meski digunakan berulang kali. Adapun sifat-sifat dari karet, yaitu karet sebagai padatan polimer memiliki elastisitas tinggi, memungkinkan material ini meregang beberapa kali lipat dari panjang aslinya dan kembali ke bentuk semula. Struktur rantai panjang polimer memberikan fleksibilitas, ketahanan terhadap getaran, dan kemampuan menyerap benturan, sehingga menjadikannya ideal untuk berbagai aplikasi industri. Dan karet alam memiliki kekuatan tarik tinggi, ketahanan terhadap oksidasi, sinar matahari, minyak, dan abrasi, serta stabilitas kimia dan dimensi yang baik. Dan ikatan atom karet, yaitu dari segi ikatan atomnya, karet memiliki ikatan kovalen kuat di sepanjang rantai polimer utamanya, yang memberikan stabilitas dan kekuatan pada struktur molekul. Selain itu, dalam proses vulkanisasi, atom-atom belerang membentuk ikatan silang antara rantai polimer yang berdekatan, yang memperkuat daya tahan karet terhadap suhu dan bahan kimia. Di antara rantai-rantai polimer yang tidak saling berikatan langsung, terdapat gaya antar molekul lemah, seperti gaya van der Waals, yang memungkinkan rantai-rantai polimer meluncur satu sama lain. Berikut merupakan gambar dari polimer karet.